Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi. Salam sejahtera selalu untuk anak-anakku peserta didik baru kelas 10 SMA Negeri 1 Gedung Tataan. Pertama sekali saya ucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Gedung Tataan. Sekolah yang mempunyai misi religius, berprestasi dan berwawasan global. Anak-anakku, pertama sekali kalian hadir di sini untuk mengikuti MPLS. Tentunya akan tahu tentang keadaan SMA Negeri 1 Gedung Tataan ini yang kalian telah pilih menjadi sekolah untuk lanjutan dari SMP kalian. Yang tadi oleh kepala sekolah telah disampaikan pengenalan tentang sekolah. Selanjutnya saya akan memberi materi wawasan Wiyata Mandala. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum saya memberi materi, saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Wahyuni Ekowati. Alamat Jalan Purnawirawan 1 nomor 47, Rangkapura, Bandar Lampung. Guru bidang studi Bahasa Indonesia dan selama ini dipercaya menjadi Waka Humas. Terima kasih. Baiklah, kita mulai dengan materi kita wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala terbagi dari tiga kata yaitu wawasan. Wawasan merupakan suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata adalah pendidikan, mandala tempat atau lingkungan. Dengan demikian, Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada Wiyata Mandala tentunya ada unsur-unsurnya. Unsur-unsur Wiyata Mandala meliputi sekolah. Sekolah yang merupakan suatu lingkungan pendidikan. Nah, di dalam sekolah ini mempunyai pimpinan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah, yaitu kepala sekolah. Lalu unsur yang selanjutnya ada guru dan orang tua. Tentunya guru dan orang tua harus saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Mereka harus mempunyai hubungan yang serasi. Yang selanjutnya ada warga sekolah. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Dan sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan yang mendukung antar warga. Di sini sekolah mempunyai fungsi karena sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya proses pembelajaran dan mengajar, proses belajar dan mengajar untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, kemampuan berkarya, dan di samping itu fungsi sekolah karena sekolah sebagai tempat belajar memiliki aturan dan tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Nah, di situ sekolah sebagai masyarakat belajar. Nah, sekolah sebagai masyarakat belajar mempunyai ciri-ciri, ada guru, ada siswa. Kalau ada guru dan ada siswa, tentunya timbul proses belajar mengajar yang tertib. Nah, dari proses belajar mengajar itu tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras sehingga terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Sekolah mempunyai prinsip. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Sekolah merupakan institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholder. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensia. Penggunaan sekolah. Kalau sekolah digunakan sebagai lembaga pendidikan yang ditentukan
atau diperuntukkan sebagai proses kegiatan belajar mengajar, maka di sekolah itu dilarang untuk ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Terus, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Di sekolah pun dilarang menyebarkan aliran sesat, berpropaganda politik atau kampanye, dan dilarang melakukan syuting atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Juga dilarang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, perselisihan, sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah di sini menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Preventif adalah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan. Sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya perlu diberlakukan penataan Wiyata Mandala. Penataan itu dengan langkah-langkah: 1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga untuk mencegah adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Lalu, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Karena sekolah memiliki pemimpin yang dikatakan dengan kepala sekolah, di sini kepala sekolah mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga pendidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah melaksanakan penataan Wiyata Mandala dengan melakukan kegiatan-kegiatan, melaksanakan program yang telah disusun bersama komite, lalu menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Selanjutnya, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras seperti sarana prasarana dan perangkat lunak seperti peraturan, tata tertib, tata upacara. Mengadakan pertemuan rutin maupun insidental yang bersifat intern sekolah, kepala sekolah dengan pendidik, dengan orang tua siswa, dengan siswa. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti ekstrakurikuler, PKS, pramuka, PMR, paskibra, kesenian, dan lainnya. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Salah satu mekanismenya adalah caranya memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Lalu, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, siswa, serta penduduk di sekitar sekolah. 3. Membentuk jaring-jaring pengawasan, kontrol, dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MPLS atau MOS. Meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. Tindakan atau tahap represif untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan dan tata tertib. Upaya represifnya antara lain mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan baik orang tua, pendidik, dan pendidiknya. Seperti kita kejadian seandainya di sekolah biasanya terjadi
anak-anak salah paham, berantem. Nah, berantem itu otomatis kami melakukan tindakan represif, pencegahan dengan cara mendamaikan kedua pihak yang berselisih berikut orang tuanya. Jadi seandainya siswa yang bermasalah, kita panggil orang tuanya, pendidik dan pembinanya supaya masalah itu dapat selesai di sekolah tanpa berkelanjutan. Terus yang selanjutnya membatasi areal terjadinya aksi. Jadi kita dalam terjadinya aksi itu biasanya kita batasi dengan kalau ada jam kosong, jam-jam kosong itu kita isi dengan materi dengan kegiatan ekstrakurikuler atau materi pelajaran yang bisa anak-anak membangkitkan semangat dan mau belajar. Lalu menetralisir isu-isu yang berkembang dengan mencegah timbulnya isu-isu baru. Jadi kalau anak-anak juga kalau seandainya dikabarkan bahwa sekolah mau ada demo segala macam, itu kita harus menetralisir benar atau tidak. Dan kita jangan mendengar isu-isu yang tidak benar dari sekolah itu. Jadi kalau segala sesuatu tentunya ada informasi yang jelas bagaimana kegiatan sekolah ini. Bila terjadi anak-anak berantem atau selisih pendapat, kalau tidak bisa diselesaikan dalam sekolah itu, sekolah berkoordinasi dengan pihak keamanan. Apabila terjadi pihak luar yang melanggar keamanan, jadi kalau seandainya berantem terus dari siswa itu melibatkan orang luar, kita berhak memanggil pihak keamanan untuk menyelesaikan masalah dan perbuatan kriminal di lingkungan sekolah. Terus selanjutnya untuk meningkatkan prestasi siswa, kita mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Belajar tentang seandainya kenakalan remaja, bahaya merokok, kenakalan remaja, bahaya merokok, bahaya narkotika dan lain-lain. Terus kalau mereka sudah diberi penyuluhan semua, masih melakukan pelanggaran, kita memberikan sanksi. Tetapi sanksi itu tentunya sanksi yang mendidik sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Sekian, terima kasih.